Halo anak-anakku semua, pada kali ini kita akan belajar IPAS bab 8 topik B. Kini aku menjadi lebih tertib dengan materi peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Selanjutnya, coba kalian simak video pendek berikut. Apa yang kalian ketahui tentang peraturan? Peraturan dapat kita artikan sebagai tatanan atau petunjuk, kaidah, dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal agar lebih tertib dan teratur. Nah, untuk jenis peraturan, ada berapa yang kalian ketahui? Jenis peraturan itu ada dua. Yang pertama, peraturan tertulis, dan yang kedua, ada peraturan tidak tertulis. Untuk peraturan tertulis, itu dapat kita artikan sebagai peraturan yang jelas tertulis, kemudian bersifat memaksa dan mengikat dengan sanksi yang jelas. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Contoh peraturan tertulis yang ada di sekolah, yang pertama itu siswa harus datang tepat waktu. Kemudian, contoh yang kedua, siswa wajib menggunakan seragam yang ditentukan oleh sekolah. Dan contoh yang terakhir, siswa itu harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya, contoh peraturan tertulis yang ada di masyarakat. Yang pertama itu, warga masyarakat harus mempunyai kartu keluarga. Kemudian yang kedua, wajib mempunyai KTP atau kartu tanda penduduk. Dan contoh yang terakhir yaitu tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Jadi setiap tamu yang hadir itu wajib lapor setelah 1 kali 24 jam. Selanjutnya yaitu ada peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Peraturan ini tidak tertulis namun telah ditaati secara turun-temurun. Nah, untuk contoh peraturan tidak tertulis yaitu sebagai berikut. Contoh peraturan tidak tertulis yang ada di sekolah, yang pertama itu saling tolong-menolong. Jadi kita itu harus saling tolong-menolong antar teman di sekolah meskipun peraturan ini tidak tertulis. Contoh yang kedua yaitu bersikap sopan dan saling menyapa. Contoh yang ketiga yaitu menjenguk teman yang sakit. Jadi, apabila ada teman kita yang sakit, kita harus menjenguknya dan mendoakan supaya segera diberi kesembuhan. Selanjutnya yaitu contoh peraturan tidak tertulis yang ada di masyarakat. Yang pertama, kita itu harus membantu tetangga kita yang terkena musibah. Contoh yang kedua yaitu saling menghargai dan menghormati. Jadi kita itu harus saling menghargai dan menghormati dengan sesama warga masyarakat yang ada di desa kita. Apabila kita melanggar peraturan, tentunya kita akan mendapatkan sanksi. Adapun sanksi apabila kita melanggar peraturan tertulis, yang pertama kita akan mendapatkan teguran keras, kemudian kita juga bisa mendapatkan denda, dan yang terakhir bahkan kita bisa dipenjara. Sedangkan sanksi dari pelanggaran peraturan tidak tertulis, yang pertama kita akan mendapatkan hinaan atau cibiran, kemudian dikucilkan oleh masyarakat, dan yang terakhir kita akan mendapatkan hukuman sosial.
Sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian.